Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buah salam dimakan cepat, buah durian, buah ceri. Jawab salam kurang semangat, kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, panitia lomba yang semangatnya luar biasa, serta hadirin yang berbahagia, insya Allah calon penghuni surga, amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat King of the King, the Lord of the world, and the creator of everything in this universe is Allah subhanahu wa ta'ala. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Atas berkat rahmat dan hidayahnya, kita masih bisa merasakan dan membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang terpuji dan mana yang tercela. Salawat berbingkai salam kita sanjungkan kepada baginda alam, pelipur lara di kala duka, pengobat kalbu di kala rindu, penenang hati di kala tersakiti, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bangsa yang maju adalah bangsa yang memiliki pemuda-pemuda yang siap memperjuangkan kemerdekaannya. Pemuda-pemuda yang siap memperjuangkan keutuhannya. Berbicara tentang pemuda, sudah barang tentu kita mengingat ucapan sang proklamator Republik Indonesia, Bapak Soekarno pernah berkata, "Beri aku 10 pemuda, niscaya aku akan mengguncangkan dunia ini." Betapa beliau sangat perhatian terhadap pemuda. Oleh karena itu, pemuda adalah pemegang estafeta kemajuan suatu bangsa. Pemuda adalah harapan bangsa, pemuda adalah harapan negara, bahkan pemuda adalah harapan agama. Akhir abad 20 memasuki milenium ketiga abad 21 Masehi, manusia di planet bumi ini mengalami gelombang globalisasi ditandai dengan derasnya arus informasi yang menjangkau ke seluruh penduduk dimanapun mereka berada. Oleh karena itu, globalisasi menjadi tantangan bagi generasi bangsa Indonesia. Data Komisi Perlindungan Anak Nasional Indonesia melakukan survei terhadap 4.500 remaja di 12 kota di Indonesia. Dari data tersebut didapat 97% remaja Indonesia pernah melihat tayangan berbau pornografi. Selanjutnya dari 2.818 siswa, dari data tersebut didapat 60% siswa pernah melihat tayangan berbau pornografi. Dewan Pengurus Pusat Aliansi Perguruan Tinggi Anti Penyalahgunaan Narkoba melakukan survei terhadap 37 provinsi di Indonesia pada pengguna narkoba. Dari data tersebut didapat 27% pengguna narkoba adalah pelajar dan mahasiswa. Summa nauzubillahi min dzalik. Lantas,
Apakah kita selaku stakeholder yang berada di lingkungan lembaga pendidikan madrasah akan berdiam diri saja melihat hal tersebut? Tentu tidak, bukan? Oleh karena itu, perkenankan saya menyampaikan sebuah pidato singkat yang berjudul Peranan Lembaga Pendidikan Madrasah dalam mencerdaskan generasi bangsa di era globalisasi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Generasi yang cerdas tidak hanya terbatas cerdas intelektualnya saja, melainkan diiringi dengan cerdas bagaimana dia cara berpikir, bagaimana dia cara bersikap, bagaimana dia cara bertindak, bagaimana dia cara bersimpati, berempati terhadap orang-orang yang ada di lingkungannya. Bahkan yang paling utama adalah bagaimana dia mengenal dirinya dan Tuhannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya ada 4 peran lembaga pendidikan madrasah dalam rangka mencerdaskan generasi bangsa di era globalisasi ini. Yang pertama, sebagai media sosialisasi nilai-nilai ajaran agama Islam. Yang kedua, sebagai tempat pemeliharaan tradisi keagamaan. Yang ketiga, sebagai wadah pembentukan karakter dan kepribadian bangsa Indonesia. Serta yang keempat, sebagai benteng moralitas di tengah-tengah krisis kemerosotan moral generasi bangsa di Indonesia. Lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan madrasah, mempunyai tantangan yang tidak mudah dalam menghasilkan generasi muda yang cerdas dan mumpuni di era globalisasi ini. Selaras dengan peran lembaga pendidikan madrasah, terdapat tujuan pendidikan Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 alineal keempat. Tujuan pendidikan adalah mencerdaskan generasi bangsa yang menggambarkan cita-cita bangsa Indonesia dalam mendidik dan menyamaratakan pendidikan dimanapun mereka berada. Oleh karena itu, peran utama lembaga pendidikan adalah mengantisipasi budaya global yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Seperti halnya sikap hidup yang materialistis, hedonisme, bahkan gaya-gaya hidup yang cenderung bebas yang akan menghambat pada tercapainya generasi muda yang cerdas. Oleh karena itu, lembaga pendidikan madrasah mempunyai peranan yang sangat penting dalam mencerdaskan generasi bangsa di era globalisasi ini. Jika tugas ini dapat dilakukan secara maksimal, diharapkan lembaga pendidikan madrasah dapat menghasilkan generasi muslim muda yang cerdas, paripurna dalam hal keilmuan, keimanan dan ketakwaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau pidato saya kurang panjang, boleh saya pidato lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.